Fit Friends, kembali lagi bersama saya Jelita di Fit Talk. Oke, di pertemuan kali ini aku ingin membahas tentang spasme akomodasi atau spasme siliaris. Apa sih itu? Oke, nanti kita bahas. Oke, sebelum itu semua kita bahas, aku pengen kalian kalau suka dengan video ini boleh like, comment under below, atau subscribe dan share ke teman-teman kalian jika kalian suka dengan video ini. Oke, aku akan membahas yang namanya spasme siliaris atau spasme akomodasi. Nah, spasme akomodasi kalau dari pengertiannya aja deh. Oke. Spasme adalah kejang atau kemeng. Itu bukan kejang yang jeret gitu, bukan ya. Nah, akomodasi adalah kemampuan otot siliaris mata untuk memipihkan atau mencembungkan lensa agar kita bisa melihat dekat dan melihat jauh. Nah, kalau spasme akomodasi apa sih artinya? Berarti kemampuan otot siliarisnya tuh udah kemeng, udah nggak bisa. Jadi dia capek. Nah, biasanya gejala yang akan timbul adalah yang pertama, satu, rasa cenut-cenut di daerah mata. Kedua adalah suka pusing rasanya, terus matanya udah pegel banget. Nah, kenapa sih bisa terjadi demikian? Nah, hal-hal yang bisa menyebabkan demikian, satu, kita banyak ngelihat dekat kayak gimana nih? Oke, kita ngelihat dekat kayak kita ngelihat handphone, ngelihat komputer atau laptop, membaca buku atau TV dalam jarak dekat. Nah, itu ketika mata kita berakomodasi secara terus-terusan, nah si otot siliaris itu bakal berkontraksi secara terus-terusan. Ketika dia kontraksi kan lama-lama dia capek juga nih. Nah, capeknya itu akan menimbulkan sensasi yang kayak tadi. Oke, untuk penjelasan lebih jelasnya akan aku jelasin. Organ yang bakal kita jelaskan adalah si mata. Oke, aku nggak bakal bahas lebih detail ya. Kita bisa kuliah bertahun-tahun kalau Sandi harus detail. Oke, Fit Friends, aku akan ngejelasin tentang gimana sih proses akomodasi mata. Yang pertama di sini ada dua ilustrasi. Yang pertama ketika kita ngeliat jauh dan ketika kita ngeliat dekat. Ketika kita ngeliat jauh, lensa mata kita itu akan relaksasi. Dia itu akan memipih. Nah, si ciliar muscle itu dia relaksasi, sedangkan lensanya memipih. Nah, makanya si bayangan jauh itu bisa jatuh di retina. Tapi ketika kita ngelihat dekat, si lensa itu bakal mencembung dan ciliar muscle itu bakal kontraksi terus-terusan. Oke, aku akan ngasih tata laksana awal atau yang gampang untuk dilakuin. Yang pertama itu adalah reduksi untuk lihat dekatnya. Gimana caranya? Reduksi main handphonenya. Kalau nggak perlu banget, kalau lagi nggak kerja nggak usah dilihat laptopnya. Yang kedua itu adalah sering-sering lihat jauh. Maksudnya gimana tuh sering-sering lihat jauh? Misalnya kalian kerja nih, cari tempat yang bisa ngelihat jauh. Misalnya jendela yang bisa ngelihat pemandangan jauh. Jadi ketika kalian kerja, otot mata kalian udah mulai capek, sekitar 15 menitan kalian ngelihat jauh. Tiap 15 menit kalian lihat jauh, lihat pemandangan gitu maksudnya. Yang ketiga adalah pakai kacamata +1. Kenapa pakai kacamata +1 kayak nenek-nenek? It doesn't mean kayak gitu. Jadi gini, kan mata kita akomodasi nih. Ketika mata kita akomodasi terus, dia akan cembung terus lensa. Nah, dengan adanya kacamata +1 untuk mengurangi kita melihat jarak dekat secara terus-menerus. Jadi kayak dibantu gitu matanya pakai kacamata +1. Tapi ini cuman temporary. Biasanya cuma 1-2 minggu. Cirinya apa kalau udah bener nih mata kita udah enggak spasem lagi? Kacamatanya udah enggak nyaman untuk dipakai. Jadi ketika udah enggak nyaman dipakai, nah itu tadinya mata kalian udah recovery. Oke, Fit Friends, sekian dari aku. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah dan like video ini dan share ke teman-teman kalian jika kalian suka dengan video ini. Bye bye.